Hai guys, assalamualaikum. Sebelum itu, perkenalkan kami dari sekolah SMA N1 Babakan kelas 10 IPS 2. Jadi hari ini kami mau memberikan informasi nih seputar Kesultanan Cirebon. Nah, informasi yang ingin kita sampaikan itu berupa sejarah berdirinya dan sebab runtuhnya Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon di bidang sistem pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, dan yang terakhir itu tradisi budaya peninggalan Kesultanan Cirebon yang masih ada sampai saat ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan disimak ya videonya. Sejarah berdirinya. Awal berdiri Kesultanan Cirebon, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Dahulu, tempat ini yang sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Lokasi kerajaan Islam ini di sebelah utara Pulau Jawa, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sejarah runtuhnya. Cirebon mulai mengalami kehancuran ketika Cirebon dibagi menjadi 3 kesultanan, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kecirebonan, sehingga kerajaan Cirebon menjadi terpecah-pecah. Di samping itu, adanya perebutan kekuasaan sepeninggal penembahan gerilya pada tahun 1702, adanya campur tangan VOC dalam kerajaan yang mengadu domba, mereka juga menjadi penyebab hancurnya kerajaan Cirebon. Selanjutnya, sistem pemerintahan berdasarkan Pakung Watinya. Yang pertama, ada Pangeran Cakrabuana yang bertahta dari tahun 1430 sampai tahun 1475. Yang kedua, ada Syarif Hidayatullah yang bertahta dari tahun 1479 sampai 1568. Yang ketiga, ada Panembahan Ratu I atau yang biasa disebut Pangeran Emas Danu Arifin yang bertahta dari tahun 1570 sampai tahun 1649. Dan yang terakhir, ada Panembahan Ratu II atau yang biasa disebut dengan Panembahan Giriraya yang bertahta dari tahun 1649 sampai tahun 1677. Sistem pemerintahan. Masa kejayaan dimulai sejak diangkatnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon nomor 1 sampai dengan berakhirnya pemerintahan Sultan Cirebon kedua, Pangeran Agung atau Panembahan Ratu yang dimulai tahun 1479 sampai dengan 1649 Masehi. Masa Syarif Hidayatullah banyak melakukan gebrakan-gebrakan politik dengan menjalin persahabatan dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, terutama Demak. Pada masa ini, tercatat di Cirebon melakukan pembangunan besar-besaran, seperti pembangunan istana, Masjid Agung, serta infrastruktur lainnya. Dalam masa ini juga, Cirebon tercatat dalam menaklukkan Galuh atau Pajajaran Timur dengan dibantu oleh Demak. Sementara itu, Cirebon juga kemudian berhasil menaklukkan Pajajaran Barat atau Pakuan melalui Kesultanan Banten yang juga pendirinya digagas oleh Syarif Hidayatullah. Beliau sendiri juga aktif dalam mendakwakan Islam di pelosok-pelosok Pasundan dan berhasil mengislamkan negeri-negeri bawahan seperti Sindangkasih, Singapura, Surantaka, Indramayu, Talaga, dan masih banyak lagi. Bidang ekonomi. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Bidang budaya, yakni terdiri dari upacara pajang jimat dan seni ukir. Upacara pajang jimat memiliki beberapa pengertian. Pajang yang berarti terus-menerus diadakan yakni setiap tahun, dan jimat yang berarti dipuja-puja di dalam memperingati hari kelahiran
Nabi Muhammad SAW. Pajang jimat merupakan sebuah piring besar atau berbentuk elips yang terbuat dari kuningan. Seni ukir yang berkembang di Kerajaan Cirebon tak lepas dari perkembangan seni pada zaman sebelumnya. Ukiran-ukiran yang ada pada keraton banyak menunjukkan pola zaman sebelumnya. Ukiran yang menunjukkan sifat khas pada Cirebon adalah ukiran pola awan yang digambarkan pada batu karang. Makam yang strukturnya mengikuti zaman sebelumnya, yakni berbentuk bertingkat dan ditempatkan di atas bukit-bukit menyerupai Meru. Seni kasusteraan. Seni ini yang diantaranya seni bangunan, seni tari, seni suara, dan drama yang mengandung unsur-unsur Islam. Seni kasusteraan yang berkembang ini juga tak lepas dari zaman sebelumnya. Misalnya saja seni tari, yang diantaranya yang berkembang adalah seni ogel, namun mengandung unsur-unsur Islam. Syawalan Gunung Jati. Tradisi ziarah pada bulan Syawal setelah Idul Fitri ke makam Sunan Gunung Jati. Pada bulan ini, masyarakat Cirebon biasa melakukan ziarah dan tahlilan di makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Tradisi yang dinamakan Syawalan ini berlangsung selama ratusan tahun. Selain untuk menghormati Sunan Gunung Jati, para perziarah juga datang ke makam ini untuk mengharapkan berkah yang melimpah. Ganti Walid. Upacara adat di makam keramat terusai Cirebon yang dilaksanakan setiap tahun di makam keramat terusai ini bertujuan untuk mengganti atap makam keluarga Ki Buyut Rusni yang menggunakan welit atau anyaman daun kelapa. Muludan. Upacara adat yang dilaksanakan setiap bulan Mulud di makam Sunan Gunung Jati. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan pusaka keraton yang dikenal dengan istilah panjang jimat. Rajaban. Tradisi upacara dan ziarah ke makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan di Plangon. Rajaban umumnya dihadiri oleh para kerabat dari keturunan kedua pangeran tersebut. Nah, itu dia informasi yang kami sampaikan seputar Kesultanan Cirebon. Semoga video kami bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video. Bye guys.